Dia kan yang selalu vokal menyuarakan tentang konspirasi. Oh ya? Bahwa COVID-19 ada konspirasi. Wow, gue belum pernah lihat tuh videonya. Video di Jering Instagram. Jering itu giring. Oh giring. Oh salah gue. Jering skanda. Jering ya. SID. Superman is dead. Sorry, man. Drama go. Yo. Close your eyes. Open your mind. Oke, kembali kita di channel Reaksi Biru bersama gue Binyo. Ginting. Nah, SF ya tadi efeknya tadi secara psikologi anak juga. Ya, Apa ya, nggak berkembang lah anak, artinya nggak kreatif udah kira. betul. Bisa jadi malah introvert, antisosial. Ya kalau gue malah kasihan lihat anak gue. Iya. Kasihan kenapa? Karena dia bangun tidur. Iya, jam sekolah sekarang lumayan loh. Jam 7 pagi cuy. Jam 7 pagi. Itu yang si kecil, si adik gua, anak gua. Kemudian ponakan gua dia mulai dari setengah 7. Pagi banget kan. Bangun tidur, mandi, sarapan, buka laptop. Anjrit gua lah buka laptop. Oh my god, gitu kan. Artinya lu nggak punya apa kehidupan banget gitu loh. Harusnya dia keluar pintu, buka pintu, udara lari, segar gitu kan, ketemu temannya bareng gitu kan, jalan masuk gerbang sekolah, ketemu lagi teman, salaman sama guru gitu kan, dan lain-lain, main-main dulu dan lain-lain. Dan memang itu momen itu hilang sih. Itu hilang banget. Iya. Itu hilang banget. Dan itu yang kita rindukan sebagai orang yang sudah dewasa ini, untuk kalau kecil dulu kita enak banget ya, gitu ya nggak sih? Bener. Nanti mereka, aduh kecil dulu gua pegang laptop ya begitu. Gimana coba? Iya. Jadi kita minta Nadiem Makarim, janganlah lu bilang coba dipaten. Apalagi lu sempat bilang dulu, ini gue panggil dia lu loh, nggak masalah ya. Nggak masalah. Apalagi waktu itu sempat bilang memerdekakan pendidikan ya. Merdeka kampus. Ini udah merdeka banget sih. Enggak lah, kampus itu enggak merdeka lah sekarang. Ada. Gue malah sepakat ketika merdeka kampus kan. Iya. Gitu kan. Tapi dalam arti kata ya lu nggak online lagi. Iya, maksud gue itu. Maksudnya merdeka itu bukan berarti online di. Lu bisa ada di mana aja gitu. Iya, di mall sambil belajar gila kan. Di mall gitu kan. Gagal fokus juga. Gagal fokus. Ada sih, memang ada momen-momen yang memang harus kita berada di suatu tempat yang tepat dengan kondisi yang tepat. Dan tentunya dengan sistem yang tepat juga. Gitu loh. Merdeka kampus gue sepakat banget merdeka kampus. Gue juga setuju sih. Apalagi di kampus kuliah ya, untuk mahasiswa ya. Harusnya merdeka, harus bebas berpikir gitu kan, universal. Benar banget. Iya kan, 24 jam lah kampus itu harus. Ya, nggak perlu dibatasin. Iya. Iya kan? Iya, harusnya sih gitu. Biarkan mereka berekspresi, tapi ya kembalinya ujung-ujungnya duitnya. Oke lah. Berarti satu kata ya kita ya. Satu kata apa? Cari solusi supaya tidak SFA ya. Iya, kalau solusi tidak ada SFA ya harus fisik. Yes. Iya, anak ada tinggal dengan sistem dan bagaimana teknisnya. Betul menerapkan disiplin dalam menjalankan pendidikan tadi kan. Guru-gurunya harus ada panduan atau tupoksi atau SOP ya, yang dikeluarkan dari kementerian gitu kan. Betul. Jadi jangan kayak sekarang, itu serius. Jadi ada yang pakai WA, gurunya cuma WA. Nanti hari ini ngebahas ini, halaman ini, tentang ini, dikumpulkan jam segini ya. Oke. Ada yang pakai video call, conference ya kan. Itu tadi modelnya sama. Oke, selamat pagi, bla 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 bla. Oke, jam 9 nanti kita ketemu lagi. Oh, oke. Dia sekolah online. Ya, habis itu wisuda online. Gila, nggak ada apa ya? Astaga, kayak hidup hambar banget tuh. Ya. Kayak ini film, tau nggak film ini? Apa tuh? Iya apa yang robot? I-robot itu yang cari cari dapat pohon itu. Udah itu yang di kapal gede gitu di ruang angkasa. Orang-orang pada gendut semua gitu begini. Mau dibikin seperti itu kita.
Anjir. Enggak lah. Iya kan? Gila kan? Jadi menurut gue sih COVID-19 bukan alasan ya. Bukan alasan. Sama halnya ketika pemerintah sudah membuka perekonomian di saat ini walaupun kondisinya sedang pandemi 19, COVID-19. Udahlah, maksud jangan SF-an ya. Lu carilah solusinya. Iya, pinter lulusan Harvard gimana sih? Percuma kuliah tinggi-tinggi, duit banyak. Iya. Yang banyak kan dia. Kita kagak. Ya makanya kan dia gue bilang. Oh iya. Iya kan? Iyalah. Bisa lah diterapin. Yang penting disiplin jaga jarak. Disiplin bagaimana sekolah itu supaya tetap bersih dari virus gitu ya. Ya banyak lah, lu tahu lah caranya gitu. Oke ya, itu ya kan deh ya. Ya. Udah. Ya oke. Nggak bersemangat gua. SFA lagi. Iya. Males gue juga. Harus tetap semangat kan ya. Ayo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus tetap semangat. Semangat. Jangan ada SFH. Ya kan? Yes. Bentuk karakter bangsa. Sesuai budaya bangsa Indonesia. Hah? Ya nggak? Oke, selamat dipecah belah. Open your eyes. Close your mind. Open your eyes. Iya kan lu tadi apa? Open your eyes. Close your mind. Jangan lalu close your mind. Ya gimana ceritanya? Close your eyes. Cut. Close your eyes. Open your mind. Oke, sekarang kita akan membahas tentang COVID-19. Apakah ini adalah konspirasi atau bukan? Berat cuy. Karena Jerings ya, Jerings, SID, JRX. Itu kenapa? Dia kan yang selalu vokal menyuarakan tentang konspirasi. Oh ya? Bahwa COVID-19 adalah konspirasi. Wow, gue belum pernah lihat tuh videonya. Video di Jering Instagram. Jerry itu giring. Oh giring. Oh salah gue. Jerings kan dah. Jering ya. SID. Superman is dead. Sorry man. Drummernya. Sorry man. Gua kurang famous dengan dunia. Ya tatoan artis, banyak gitu. Sorry. Aduh, bilang konspirasi. Oke, menarik sih. Nah, menurut Kendarupan apa kan gimana? Kalau yang lagi tenar sekarang kan, Mardi Guepe. Ya, dia juga mengatakan adalah konspirasi. Sontoloyo masih nggak percaya aja lu. Siapa sih gue Sontoloyo? Oke, tapi menarik sih. Menarik sebenarnya. Kalau menurut gue juga konspirasi kan ya. Kalau coba gue ngambil nalar gue, nih kita bicara warung kopi kan. Coba nalar ya. Bill Gates. Itu ada di channel antipecahbelah.id itu. Oh ya? Iya. Siapa itu? Lanjut. Kenapa Bill Gates? Bill Gates. Dia punya yayasan di bidang kesehatan. Kemanusiaan lah. Kemanusiaan. Dan dia punya usaha di bidang vaksin, teknologi, informasi. Ya. All over the world. Dan salah satunya bioteknologi juga kan dah. Oke, tadi dulu, gua belum sampai ke sana. Iya. Dia punya teknologi informasi. Siapa yang paling diuntungkan sekarang? Salah satunya ya Bill Gates. Iya, selain dari tadi teknologi informasi, dia juga punya perusahaan farmasi. Ya, karena itu tadi kan. Jadi, dan pada dia mau mengeluarkan vaksin kan istilahnya. Buntut-buntutnya adalah bisnis farmasi ya. Bisnis farmasi, bisnis kesehatan. Ngeri kan? Tapi kan gue sempat baca tuh yang siapa Siti Fadilah yang dia bicara bahwa ketika WHO menyatakan flu burung itu adalah pandemik, tetapi dia menolak. Akhirnya tidak terjadi itu pandemik. Sebenarnya kalau yang gue baca ada juga di channel antipecahbelah.id. Kalau yang gue baca sudah gini, itu dikatakan pandemi pada saat itu. Ya.
Hanya ketika proses Hmm. jadi pada kalau ketika ada flu kan, flu burung atau pandemi virus gitu yang menyebabkan adalah sebuah virus, maka setiap virus di setiap negara itu kan harus di Ya, sampelnya terus kasih ke mana? betul. Ke WHO. Aha. Hanya ya kan, WHO tidak transparan pada saat itu. Oh, ini waktu yang flu burung ya? Yang flu burung gitu Baik. loh. Akhirnya sahabat Siti Fadilah meminta WHO, menuntut WHO untuk transparan Nah, tentang bagaimana virus dan vaksinnya itu seperti apa, bentuk virusnya seperti apa. Ternyata WHO tidak bisa transparan. Akhirnya ditolaklah sama Siti Fadilah. kalau kita kembali ke COVID-19, apakah hal itu terjadi juga ya? Gua nggak tahu sih. Yang perlu dikejar itu bukan kita takut sama COVID-19 kan? Iya. Jadi yang perlu ditekankan itu adalah bagaimana cara mencegah si COVID-19 ini menyebar. Oke. Dan itu akan mati sendiri. Kalau imun kita kuat dia akan mati kok kan ya? Katanya begitu, 14 hari. Ya Iya, kan? 14 hari. 14 hari. Kemudian setelah 14 hari kalau memang kena lagi ya tunggu lagi 14 hari gitu kan. Makanya kan PSBB itu dibikinnya 14 hari berlaku. Tapi berlakunya sampai sekarang yo. 4 bulan gua di rumah yo. Dan yang ngeri sekarang begini. Oke, tadi kan gue bilang virusnya memang ada gitu kan. Hanya kan kita bingung juga kan ya. Setiap apa-apa pada akhirnya dibilang kena covid. Ya. Banyak kok yang terjadi kan. Ya. Bahkan ada pengakuan yang dibayar gitu kan. Oh ya? Iya kan. Jadi Itu gua nggak tahu. Itu nggak tahu. ada yang meninggal gara-gara covid harus dibayar gitu kan. Nah, ada yang kayak begitu. Habis itu ada yang orang meninggal, ya kan? Orang meninggal dimakamkan, Ditolak. bukan, orang meninggal dimakamkan dengan cara COVID-19. COVID-19. Padahal dia meninggal nggak COVID-19. malah meninggalnya COVID-19 kan begitu. Iya. Padahal Karena kalau Parno. Parno, habis yang kita dibikin Parno semuanya kan. Artinya penyakit yang tidak berbahaya kita dibikin berbahaya dengan media mainstream dan lain-lain. Jadi lu setuju ini adalah framing ya? Framing, konspirasi yang akhirnya membuat kita membuat kita ya tadi kita antisosial dan lain-lain gitu, ekonomi hancur gitu kan. Habis itu nanti kita harus beri vaksin ke Bill Gates ya kan. Jadi ini Habis itu sebenarnya penjajahan yang paling luar biasa. Kita harus pakai masker. Nah, kalau pakai masker oke lah, gitu kan? Tapi kan masker itu kan kalau kita pakai, ya kan ada terbukti ketika ada yang naik sepeda mati karena naik masker. Habis itu ada yang lari pakai masker dia mati. Ya. Kan ada peristiwa seperti itu. Nggak tahu itu. Dan nanti itu kan masker dokter ini yang bisa jawab. ketika di masker itu kan Iya. udah ada kan ya. Artinya dari 100 dokter, ya kan, 95-nya itu mengatakan kalau lu pakai masker berlebihan sangat berbahaya bagi kesehatan. Karena lu menghirup CO2 yang seharusnya lu keluarkan dari tubuh lu kan. Kenapa kita diwajibkan pakai masker? Kan gitu. Padahal kalau kita tahu sendiri bahwa COVID-19 ini kan dia menyebarkan melalui sentuhan fisik, bukan melalui udara. Tapi itu beberapa hari yang lalu katanya diklarifikasi bahwa benar sudah bisa bertahan di udara selama 8 jam. Iya, itu karena jadi gini kan, gue nggak ngerti ya. Artinya kalau teori konspirasi ini semua ditakut-takutin. Semua ditakut-takutin kita. Ya kita tidak tahu terbukti apa enggak kan gitu. Iya juga sih. Sekarang yang mengatur regulasi semuanya itu dari siapa? WHO. Ya. Iya dong. Terus lu bicara siapa di belakang WHO gitu. Iya, bicara di belakang WHO sudah jelas kan Bill Gates. Loh, iya dia pendana terbesar, salah satu orang ya, bukan negara ya. Dia secara pribadi besar mendanai WHO. Iya, dia bisa mendanai WHO, tapi kan belum tentu dia menjadi dalangnya WHO. Gini kan dah, kita sudah tahu. Tapi kalau secara bisnis yes, gue akui kalau itu bisa memberikan dampak yang luar biasa buat bisnisnya. Gitu. Kalau Ya itu sekarang, gua akui. ya sekarang kan nalar bodohnya. bisa nggak dia ngatur WHO? Nggak tahu. dengan dia sudah mendanai dan lain-lain.
Iya, iya, iya. Sekarang begini, ketika dia sekarang sudah banyak buktinya ketika dia membuat vaksin di Afrika gagal, di India gagal, di Filipina gagal, vaksinnya dia. Yang menyarankan pakai vaksin siapa? WHO pada saat itu. Ya karena memang itu. Nah, Virus itu bisa dilawannya pakai vaksin. permasalahannya kan dunia farmasi nggak hanya Bill Gates doang. Ya. Banyak perusahaan farmasi yang lain. Oke. Ya itu kan sekarang semua sedang berlomba-lomba, termasuk di Indonesia dengan Bio Farma kalau nggak salah. Amerika sudah kerjasama dengan Bio Farma untuk menciptakan vaksin versi Indonesia. Iya. Artinya kan Tapi kembali lagi ke COVID-19 bahwa adalah konspirasi, bisa ya, bisa tidak. Ya, bisa ya, bisa tidak. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi waspada perlunya. Tapi gue percaya sih itu konspirasi kan. Konspirasi ya. Karena yang gue perlu tekankan saat ini adalah kita waspada. Dulu itu virus, penyakit itu datang wabah, bentuknya wabah, yang dia datang emang dari Tuhan gitu, melalui alam semesta gitu kan, melalui binatang, melalui apa semua kan. Tetapi kan itu sudah bisa diatasi dengan manusia. Banyak kan apa polio, ya kan, apalagi SARS, TBC, apa semua sudah bisa diatasi dengan manusia. Nah, kekhawatirannya sekarang adalah ketika manusia mau mengontrol itu semua, akhirnya manusia bisa menciptakan virus itu sendiri. Ya Sudah terjadi kan? Rekayasa genetik. Iya, rekayasa genetik sudah terbukti kan di laboratorium seperti di Wuhan yang jebol. Itu kan meneliti virus, bahkan mengembangkan virus gitu kan, dan lain-lain. Bahkan ada itu pada akhirnya kita bicara senjata biologi lagi. Ya. Mungkin gila kan dah? Gila sih. Artinya dunia semakin modern, maka manusia akan semakin makin gila, makin serakah. Ya, ketika dia semakin pintar, semakin serakah gitu, semakin jauh dengan Tuhan pada akhirnya kan. Kita bicara kayak gitu. Nah, artinya gue percaya konspirasi karena ya kita bicara kalau seperti Mardigu bilang ada kelompok 1% yang memang mengatur dunia. Sun dulu ya kan 1% itu. Yes. Elit global lah namanya kan. Seperti Jering bilang juga gitu kan. Global. Jadi gue percaya lah itu artinya memang semua semua berkaitan gitu loh, dari dengan segala cara gitu kan. Nah, tapi ada lagi dibilang konspirasi dengan Donald Trump tidak terlibat di situ kan. Gitu kan dan lain-lain. Tapi ya sudahlah. Ya namanya juga elit global, pengusaha dia bisa bermain di dua kaki, kita nggak ngerti kan. Jadi menurut lo ini dari Cina atau dari Amerika cuy? Nah, kalau menurut gue dari tidak keduanya. Jadi gini, di yang punya laboratorium tentang virus itu, penelitian virus dan lain itu ada 3. Cina, Israel, dan Amerika. Oke. Dan siapa? Jebol di Wuhan kan. Yes. Kira-kira ada permainan nggak Amerika untuk mengambing hitamkan Cina? Bisa. Atau Israel mengambing hitamkan Cina? Bisa. Masa begitu bodoh Cina sampai jebol begitu? Virus kalau menurut gue ya. Menurut lu sengaja dipecahkan di Cina? Iya. Karena sekarang yang lagi ngetren itu, bukan lagi ngetren. Karena Cina sekarang lagi meranjak sangat cepat. Ekonomi. Kalah loh Amerika. Kalah Amerika sama perekonomian Cina. Tapi ini kan kita tetap ya obrolan warkop kan. Iya. Nalar pribadi. Gitu kan. Kalah Cina. Amerika kalah secara pertumbuhan ekonominya ya. Iya, sudah mulai kalah. Itu harus diakui. Habis itu dari segi hubungan internasional, Cina sudah merambah kiri kanan oke. Iya. Sampai Indonesia juga dikit-dikit Cina. Indonesia juga Cina. Siapa lagi Cina. Jadi emang ancaman berat bagi Amerika. Sementara Amerika adalah kalau dulu itu satu-satunya negara adidaya. Yes. Dan mungkin dia nggak mau disaingi pada akhirnya. Bisa iya dong. Kembali ya. Jadi sekarang kembali ke kehidupan politik. Politik kan dah. Politik bagaimana menguasai dunia. Iya.
Karena kalau udah ngomongin negara adidaya, sebenarnya dia kan berusaha menguasai dunia dengan perekonomiannya. Iya, perekonomiannya semuanya. Jadi tidak menjajah secara fisik, Secara tapi menjajah secara ekonomi. Amerika sama Cina emang kacau. Di Laut Selatan, Cina Laut Selatan udah mulai ini Iya itu juga. udah mulai genting tuh. Genting ya, ginting apa genting? Itu gua kalau ginting. Ginting bro, ginting. Udah mulai genting gitu. Kan artinya memang ya Amerika Cina lah ini. Amerika Cina ya. Dan gua rasa emang ada konspirasi.